Halo nakama, sebelumnya kita ketahui pada alur cerita manga One Piece kali ini telah berada pada fase akhir petualangan di Arc Wano Kuni. Pertempuran besar yang terjadi sebelumnya telah menuai klimaks yang baik seiring dengan kemenangan yang telah berhasil diraih oleh para samurai beserta aliansinya. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1060. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1060 kali ini berjudul Impian Kapten Luffy. Di sampul chapter kita telah diperlihatkan oleh keberadaan kru bajak laut topi jerami yang tengah bersama duduk pada seekor beruang kutub. Di sini terlihat mereka pun dalam keadaan ceria, yang dimana semua krunya mengenakan pakaian adventure. Pada sampul ini merupakan sebuah versi pembaruan halaman berwarna volume ke-8. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada scene awal telah menceritakan bagaimana keadaan kapal bajak laut topi jerami yang tengah dalam perjalanannya. Dalam scene ini kita pun telah diperlihatkan dengan keadaan lautan yang cukup menakutkan, di mana di sana ada beberapa ikan yang terlihat seperti seekor naga dari Momonosuke. Ikan-ikan ini nampaknya juga sedang mengincar kapal bajak laut topi jerami dan sudah berada dalam target jangkauannya. Akan tetapi ketika melihat salah satu dari ikan ini, sepertinya dia telah dibuat terkejut ketika mengetahui keadaan kru bajak laut topi jerami sedang dibuat dalam keadaan heboh. Yang dimana ternyata mereka telah mendapatkan suatu berita yang menginformasikan tentang Sabo yang telah membunuh Nefertari Cobra. Luffy yang mengetahui hal itu, sontak dia pun dibuat tidak percaya karena kakaknya yang bernama Sabo tidak mungkin melakukan hal tersebut. Sementara di sana Robin juga seolah tidak menyangka atas berita yang telah menyebar mengenai Sabo. Dia pun juga tidak mempercayainya dan telah menganggap bahwa kemungkinan besar itu hanyalah sebuah rekayasa. Rekayasa tersebut pun kemungkinan dilakukan oleh pemerintahan dunia untuk menutupi kejahatannya, sehingga mereka berusaha dengan cara mengkambing hitamkan Sabo sebagai pelaku pembunuhan Nefertari Cobra. Lalu dari informasi yang telah berhasil menyebar, pasukan revolusi juga dikabarkan bahwa mereka telah mendeklarasikan perang terhadap sang Celestial Dragon. Berita ini pun seolah dibuat semakin panas karena pasukan revolusi itu bukan hanya sekedar menantang seorang raja biasa, dan mereka itu telah menantang sang raja dunia. Sementara dari kabar berita yang telah beredar tersebut, Shin pun telah menampilkan dari divisi komandan pasukan revolusi yang bernama Sabo. Lalu di sampingnya ada Nefertari Cobra dengan menginformasikan berita bahwa pembunuhan terhadapnya itu telah dilakukan oleh Sabo. Dan pada deretan yang terakhir, di sini Nefertari Vivi pun telah dikabarkan menghilang dan masih belum diketahui akan keberadaannya. Penyebab kehilangannya tersebut masih menjadi misteri, dan sepertinya kehilangan Vivi juga terjadi bersamaan dengan kematian dari ayahnya. Lalu dari serangkaian berita yang telah berhasil diterima oleh kru bajak laut topi jerami, saat ini Luffy sedang berada dalam keadaan kesal dan dia pun ingin mengubah haluan perjalanannya. Namun Zoro saat itu mencoba membantah kekesalan Luffy dengan mengatakan bahwa dia tidak ada gunanya untuk menyusul orang yang sudah mati. Terlebih lagi posisi Nefertari Cobra dan Vivi itu berada pada tempat yang berbahaya, yaitu di Mary Geoise. Seolah tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Zoro, dengan keegoisannya, Luffy malah tetap ingin merubah haluannya ke arah Mary Geoise. Sementara itu Caribou yang saat ini sedang dikurung di dalam sebuah tong, dia pun telah dibuat ketakutan ketika mendengar nama Mary Geoise akan dituju oleh kelompok bajak laut topi jerami. Situasi keadaan pun semakin dibuat rumit dan membuat beberapa kru dari bajak laut topi jerami saat ini sedang berada dalam keadaan sedih. Kesedihan mereka tak luput dikarenakan kekhawatirannya terhadap keadaan Vivi termasuk ayahnya yang dikabarkan dibunuh. Dan di saat Luffy akan bertekad untuk menyelamatkannya, di sini Zoro mencoba kembali membantah Luffy dengan cara mengingatkannya atas apa yang pernah dikatakan oleh Ace. Zoro mencoba meyakinkan Luffy untuk dapat mempercayai Vivi bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian setelah Zoro mengatakan hal itu, Luffy, Sanji, Nami, dan Chopper, mereka pun malah mengejek Zoro karena sok bijak atas perkataannya. Tak luput ejekan mereka pun juga terlontar dengan menyamakan Zoro seperti Kaido dan Big Mom namun memiliki warna rambut seperti Zoro yaitu hijau. Setelah itu, suasana kru bajak laut topi jerami pun kembali menjadi hangat setelah lelucon pertikaian Zoro dan Sanji akhirnya berlangsung. Sementara Robin yang saat itu masih dalam keadaan melihat dan mengamati surat kabar, dia pun memberitahu Luffy mengenai apa yang sedang terjadi pada saat ini. Dan Robin saat itu menginformasikan mengenai penghapusan Shichibukai serta terbentuknya Cross Guild yang telah melibatkan bajak laut elit yaitu Mihawk dan Crocodile. Namun setelah Robin menyampaikannya pada Luffy mengenai bagi yang telah menjadi Yonko, dalam hal ini Luffy pun seolah membantah dan tidak mempercayai akan posisi bagi tersebut.
Lalu setelah beberapa saat kemudian, Luffy pun pada akhirnya dapat bersikap dengan tenang dan mengabaikan berita yang telah dianggapnya bohong mengenai tentang Sabo. Secara tiba-tiba, flashback akhirnya kembali tersirat dalam benak Luffy ketika kebersamaannya dengan Sabo di masa kecil. Pada masa kecilnya itu Luffy, Sabo, dan Ace, mereka pernah mengutarakan impiannya masing-masing untuk nanti setelah beranjak dewasa. Dalam scene ini, Sabo mengutarakan impiannya bahwa dia ingin melihat dunia dan menuliskan cerita perjalanannya di dalam sebuah buku. Sementara Luffy, kita pun tahu pada cerita episode tentangnya di masa kecil, dia saat itu pernah mengutarakan impiannya dengan mengatakan bahwa Luffy ingin menjadi seorang raja bajak laut. Akan tetapi ternyata hal itu masih belum terungkap semua mengenai impian Luffy selain menjadi seorang bajak laut. Namun apa yang telah disampaikan oleh Luffy dalam cerita chapter ini memang masih belum diinformasikan secara pasti mengenai apa yang telah dikatakannya. Namun jika kita sedikit beropini mengenai impian Luffy selain menjadi seorang raja bajak laut, kemungkinan besar dia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang raja dunia. Maksud dari tujuannya untuk mendapatkan posisi tersebut, sepertinya dalam hal ini Luffy ingin mengubah keadaan dunia menjadi lebih baik setelah dia dapat merebut kekuasaannya dari organisasi pemerintah. Kemudian setelah Luffy menyampaikan impiannya itu, beberapa teman-temannya seolah dibuat terkejut dan menganggap Luffy hanya membuat sebuah lelucon. Usopp pun saat itu mencoba meyakinkan Luffy bahwasannya tidak akan ada orang yang mampu untuk melakukan hal itu. Namun Luffy seolah bersikeras untuk dapat mencapai apa yang diinginkannya tersebut. Lalu pada saat itu Luffy juga mengatakan pada teman-temannya bahwa hanya beberapa orang saja yang telah mengetahui impiannya ini. Mereka adalah Ace, Sabo, dan Shanks. Impian Luffy ini memang masih menjadi misteri bagi kita mengenai apa yang diharapkannya. Namun bagi Luffy, impian ini seolah akan menjadi keinginannya yang terakhir setelah dia dapat mencapai semuanya. Lalu Jinbei, Chopper, dan Nami dalam scene telah diperlihatkan dengan keadaan mereka yang sedang terpukau setelah Luffy mengatakan hal tersebut. Sementara itu di sisi lain, Franky memberikan semangat kepada Luffy untuk segera menjadi raja bajak laut agar dapat segera mencapai impiannya itu. Dan dia juga mengatakan untuk segera mendapatkan sisa poneglyph agar bisa mencapai Logtail lebih cepat. Namun setelah Franky mengatakan hal tersebut, Robin yang telah memahami poneglyph lebih jauh, dia pun mengatakan pada Franky bahwasannya tidak semudah itu untuk mendapatkan sebuah poneglyph. Terlebih lagi petunjuk mengenainya sangat sulit ditemukan untuk saat ini. Kemudian scene berpindah ke markas pusat Angkatan Laut yang berada di dunia baru. Nampaknya pada saat ini pasukan Angkatan Laut sedang disibukkan dengan informasi keberadaan Sabo yang telah berhasil mereka sadap. Pasukan Angkatan Laut ini ternyata telah berhasil melakukannya dengan cara menyadap pembicaraan Sabo ketika dia melakukan komunikasi dengan Dragon sebelumnya. Sehingga keberadaannya saat ini, Sabo telah diinformasikan oleh para Gorosei bahwa dia sedang berada di tengah kerajaan Lulusia. Lalu dengan diinformasikannya keberadaan Sabo di kerajaan Lulusia, di sini Im Sama pun ikut dimunculkan dengan mengatakan bahwa kerajaan tersebut adalah negara yang telah memberontak dalam beberapa hari yang lalu. Sehingga oleh karena itu, Im Sama pun pada saat itu sedang dalam keadaan menargetkan kerajaan Lulusia dengan keberadaan Sabo di dalamnya. Lalu atas apa yang telah disampaikan oleh Im Sama, di sini para Gorosei pun seolah memberi tanggapan yang sinis dengan mengatakan bahwa ini adalah sebuah takdir yang buruk untuk kerajaan Lulusia. Kemudian scene berpindah ke Pulau Kamabaka, tempat di mana pasukan revolusi berada. Keadaan pasukan revolusi saat ini seolah sedang dibuat genting ketika Sabo mencoba menghubungi mereka. Dan Sabo di sini mencoba menyampaikan pada Dragon beserta pasukan revolusi mengenai apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan dia pun mengatakan bahwa pembunuhan Kapten Cobra itu tidak seperti yang telah berita sebarkan. Sabo di sini mengatakan hal yang sejujurnya bahwa pelaku pembunuhan Kapten Cobra itu bukanlah ulah dirinya. Pasukan revolusi yang telah mendengar pernyataan Sabo tersebut, mereka saat itu pun langsung mempercayainya dan malah dibuat merasa lega ketika mengetahui kabar Sabo dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu Sabo mencoba memberitahu pasukan revolusi mengenai sesuatu hal yang aneh yang telah ditemukan saat di Merijos. Namun di saat Sabo akan mengatakan hal tersebut, secara tiba-tiba langit di kerajaan Lulusia menjadi gelap dan seperti akan ditimpa oleh bencana. Semua orang yang berada di wilayah tersebut, mereka pun saat itu dibuat terheran ketika melihat keadaan langit dan sekitarnya tiba-tiba dibuat mencekam. Di sisi lain, di saat keadaan wilayah kerajaan Lulusia berada dalam fase tersebut, Shin pun telah memperlihatkan keberadaan Raja Lulusia yang sedang bersama dengan putrinya. Keadaan mereka nampaknya sedang dalam keadaan kesulitan setelah melihat keduanya sedang terkurung di dalam sebuah penjara. Raja dan putri kerajaan Lulusia sepertinya mereka telah dikhianati oleh para penduduknya yang telah melakukan suatu pemberontakan terhadap pemerintahan dunia. Namun dalam situasi ini, kita tidak begitu mengetahui secara pasti mengenai penyebab masalah pemberontakan tersebut.
Kemungkinan besar hal ini dipicu oleh adu domba yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat kerajaan Lucia berurusan dengan pemerintah dunia. Sementara itu kita kembali ke posisi Sabo yang masih dalam usahanya untuk memberikan informasi kepada pasukan revolusi. Di dalam informasi yang ingin dia sampaikan, Sabo di sini telah mengatakan bahwa tahta kerajaan Lucia telah diambil alih oleh seseorang. Namun untuk seseorang yang telah mengisi tahta tersebut, Sabo belum sempat untuk menyampaikannya karena sesuatu malah tiba-tiba terjadi di sana. Dan di sela-sela pembicaraan yang akan dilakukan oleh Sabo, tiba-tiba di atas langit muncul sebuah cahaya yang akan jatuh menimpa kerajaan Lucia. Kemudian di dalam sebuah scene, bola mata Im Sama pun telah diperlihatkan dengan begitu menakutkan dengan seolah akan memberikan sebuah teror. Hingga tak selang begitu lama, seketika itu, pada akhirnya sebuah cahaya laser besar pun jatuh dari langit dengan menimpa kerajaan Lucia hingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Dan selama kejadian itu berlangsung, sebuah kata mematikan pun terucap dari mulut Im Sama dengan mengatakan bahwa kerajaan Lucia itu tidak akan pernah ada. Insiden ini terlihat sangat menakutkan sekali ketika Im Sama mulai menunjukkan taringnya. Sekali saja dia memberikan serangan, sebuah pulau pun dapat dihancurkannya dalam sekejap. Namun dalam hal ini memang kita masih mempertanyakan apakah itu sebuah kekuatan dari Im Sama ataukah sebuah senjata pemusnah massal yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Namun jika kita melihat sumber serangan itu berasal dari langit, kemungkinan besar bisa jadi itu serangan yang dilakukan oleh Im Sama. Dan jika itu memang benar kekuatannya, jelas sangat mengerikan sekali ketika mengingat sejauh ini belum ada yang memiliki kekuatan sebesar itu selain Im Sama. Lalu setelah sebuah ledakan besar menimpa kerajaan Lucia, pasukan revolusi pun saat itu mendapatkan sebuah kabar mengenai gempa yang terjadi di sana. Kemudian mereka mencoba menghubungi Sabo agar berhati-hati karena takut akan terjadi sebuah badai tsunami di kerajaan Lucia. Namun ketika pasukan revolusi mencoba menghubungi Sabo, mereka pun tidak mendapatkan respon sama sekali mengenai keadaannya itu. Pasukan revolusi saat ini memang tidak begitu mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di kerajaan Lucia, terutama dengan keadaan Sabo. Dan kita pun di sini juga masih belum mendapatkan informasi secara pasti mengenai Sabo apakah dapat terselamatkan atau tidak. Lalu beberapa hari kemudian setelah insiden itu, Shin pun telah kembali ke posisi keberadaan kapal dan kru bajak laut topi jerami. Di dalam perjalanannya, mereka nampaknya tengah melewati sebuah badai salju dan akan mendekati sebuah pulau yang dinamakan Pulau Musim Dingin. Namun di tengah perjalanannya, bajak laut topi jerami malah dikejutkan dengan dihadapkannya sebuah pusaran air besar yang akan menabrak kapal mereka. Pusaran air itu sepertinya berasal dari dampak ledakan kerajaan Lucia sebelumnya. Sehingga hal itu telah menyebabkan lautan di sekitarnya dapat menciptakan sebuah pusaran air yang sangat besar. Luffy yang saat itu tengah mengamati pusaran air tersebut, dia pun telah melihat bahwa ada seseorang yang telah terperangkap di sana. Di mana di sana Sanji juga ikut mengamatinya dan menyadari seseorang itu adalah seorang wanita. Karena tak mau tunggu lama dengan keadaan rumit yang tengah dialami teman-temannya, Zoro akhirnya melakukan sebuah tindakan cepat dengan cara memotong pusaran air besar tersebut. Dengan teknik yang bernama Bird Dance, Zoro pun seketika dapat membuat pusaran air besar itu terpotong menjadi dua bagian. Chopper yang ingin mencoba menghampiri teman-temannya, saat itu dia malah terbawa terbang oleh hembusan angin yang sangat kuat. Usopp yang melihatnya pun terkejut dan dibuat panik ketika Chopper telah keluar dari jangkauan kapal. Kemudian di akhir chapter, setelah keadaan semuanya dibuat reda, Shin pun memperlihatkan seseorang yang ternyata anak kecil yang telah berhasil diselamatkan oleh bajak laut topi jerami. Anak kecil tersebut adalah seorang bajak laut wanita yang bernama Jewelry Bunny. Dia adalah seorang bajak laut yang memiliki kekuatan dapat merubah diri dan orang lain ke dalam usia yang dapat dia tentukan. Sehingga dalam keadaan dirinya yang terlihat seperti anak kecil saat ini, sudah sangat jelas pasti dia menggunakan kekuatannya untuk dapat melindungi diri. Sementara itu di sini, Shin pun telah menginformasikan mengenai harga bounty dari Jewelry Bunny. Dia ternyata memiliki bounty yang cukup tinggi, yaitu senilai 320 juta berry. Atas peristiwa yang telah menimpa Jewelry Bunny saat ini, kemungkinan dia sebelumnya telah berada di wilayah kerajaan Lucia. Dan sebuah ledakan sebelumnya telah membuat dia terseret ke tengah-tengah keberadaan kru bajak laut topi jerami saat ini. Dan setelah berhasil diselamatkan oleh bajak laut topi jerami, apakah kemungkinan nanti bajak laut Bunny akan melakukan sebuah aliansi untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi pada kerajaan Lucia? Kita pun masih dibuat penasaran akan hal tersebut, terutama menyangkut masalah pasukan revolusi dengan pemerintahan dunia. Untuk itu, daripada penasaran, kita nantikan saja cerita selanjutnya setelah full chapter ini dirilis. Nantikan pada pembahasan video selanjutnya.
Salam Paradoks.